Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Gara-gara miras, dua sahabat berkelahi hingga salah satunya meregang nyawa. Warga Gang Rombong, Samarinda harus segera meninggalkan kawasan tersebut usai menerima tali asih dari Pemkot. Senam khas Nunukan yakni senam Yameto berhasil meraih rekor muri. Tiga kali. Pria berinisial R warga Kampung Intulingau, Nuatan ini masih dimintai keterangan penyidik Satreskrim Polres Kutai Barat. R ditangkap usai menghabisi rekannya sendiri berinisial RA. Peristiwa ini dipicu pembelian miras yang mereka minum bersama pada 15 Oktober lalu. Awalnya pelaku dan korban bersama beberapa rekannya sepakat membeli miras dengan cara patungan. Di tengah pesta, mereka sepakat kembali membeli miras dengan menggunakan uang sisa. Saat itulah korban tiba-tiba meminta kembali sisa uangnya sebanyak Rp60.000. Karena uang sudah habis, tersangka hanya menggantinya dengan BBM jenis Pertalite sebanyak 3 liter. Mengetahui jumlah BBM-nya kurang, korban hendak menyerang tersangka. Tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain atau tindak pidana pembunuhan berencana nanti secara detail akan dijelaskan oleh Pak Satreskrim beserta penyidiknya. Hari ini adalah yang kita gelarkan terkait dengan tindak pidana pembunuhan sesuai dengan laporan polisi nomor LP garing 127 garing 10 Romawi garing 2023 garing Kaltim Beras Kubar tanggal 16 Oktober 2023. Adapun TKP-nya terjadinya tindak pidana tersebut di pinggir sungai di daerah Kampung Intulingau RT 5 Kecamatan Nuatan Kabupaten Kutai Barat. Waktu kejadian pada hari Minggu tanggal 15 Oktober sekitar pukul 18.30 WITA dengan tersangka dengan inisial R yang saat ini ada di belakang kita, kemudian korbannya adalah inisial RS. Akibat ulahnya tersebut, R dijerat pasal 340 KUHP, subsider 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dan diancam dengan hukuman maksimal seumur hidup. Amir Hamzah dan Danis melaporkan dari Kutai Barat. Kantong plastik bening berisi uang ini merupakan sitaan polisi di Tarakan dari proyek ATCS atau Area Traffic Control System, yakni sistem pengendali lalu lintas berbasis teknologi. Uang yang disita ini jumlahnya Rp558 juta dari nilai proyek sebesar Rp4,6 miliar. Selanjutnya uang tersebut akan dikembalikan ke kas negara. Kapolres Tarakan AKBP Ronaldo Maradona TPP Siregar menyatakan, penyitaan ini bermula dari kecurigaan polisi terhadap pengerjaan proyek. Melengkapi dugaannya tersebut, polisi memintai keterangan 8 saksi, mulai dari pejabat pembuat komitmen, tim teknis, panitia lelang, kelompok kerja, penyedia jasa, karyawan penyedia jasa, konsultan pengawas, hingga ahli IT. Kejadian ini, proyeknya ini tahun 2021. Kemudian pada tahun 2023 kami melaksanakan kegiatan penyelidikan. Itu tepatnya pada bulan Februari. Setelah melalui serangkaian proses penyelidikan, kita temukan
ada kerugian negara. Nah, kerugian negara itu berdasarkan surat telegram dari Kabar Eskrim, surat telegram nomor 206 tahun 2016, itu jika di dalam proses penyelidikan dilaksanakan pengembalian kerugian negaranya itu atau dipulihkan, itu penyidikan tidak ditingkatkan ke penyidikan. Jadi kami hentikan penyelidikan. Nanti filenya kalau mau filenya itu bisa di browsing banyak. Meski mampu mengungkap perkara tersebut, namun tidak ada pihak yang dijadikan tersangka. Ini karena para saksi dinilai kooperatif dan telah mengembalikan kerugian yang disangkakan. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Tepian Sungai Mahakam kawasan Teluk Lerong Ulu Samarinda, Sabtu siang geger menyusul penemuan jasad bayi perempuan mengapung di Sungai Mahakam. Polisi secepatnya mengamankan lokasi penemuan sekaligus mengevakuasi jasad tersebut ke Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Syarani. Pelaksana tugas Kapolsek kawasan Pelabuhan, AKP Sutrisno menyatakan awal penemuan ini saat 3 pemuda bersantai di kawasan tersebut. Salah satu pemuda ini tiba-tiba melihat benda mencurigakan dan saat memeriksanya ternyata jasad bayi. Awalnya ada masyarakat 3 orang duduk-duduk di situ nongkrong. Hasil pemeriksaan 3 saksi tadi, jam 4 dia ada duduk di situ, jam 4 nongkrong itu. Kemudian tidak lama, kurang lebih jam 5.30 atau setengah 6, melihat benda seperti boneka, seperti bagian mendatangin, kemudian begitu didatangin dipegang pelan-pelan kok ternyata bayi. Kemudian dia manggil temannya, terus manggil polisi. Kebetulan di situ ada terdekat polisinya. Awalnya para penemu ini mengira benda yang mengapung di air adalah boneka. Karena penasaran, mereka pun akhirnya mendekati benda tersebut dan memeriksanya. Di awalnya saya nongkrong sih, baru berangkat juga kan dari rumah. Nggak lama matahari terbit, lagi asik ngobrol, nemu mayat bayi perempuan yang saya kira boneka. Jadi sebelum saya cek dulu dengan cara megang kakinya. Untuk posisi awal itu bayi itu di daratan atau di sungai? Di pinggir, di tepi sungai. Di sungainya ya? Iya. Posisi mengambang? Posisi mengambang di tepi sungai. Polisi kini masih menyelidikinya untuk menemukan orang tua dari bayi malang tersebut. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.